Itu pertanda bahwa negara ini maka dengan hadirnya hari ini bahwa konflik terhadap berserikat berkumpul kita menyampaikan apa yang terjadi. Keresahan umat Islam itu sendiri kawan sekalian. Untuk melakukan gerakan kami hari ini kekembangan di bangsa ini sudah banyak. Ini perkembangannya umat Islam, Pak. Jadi saya tekankan lagi kepada pihak kepolisian, himpunan mahasiswa bukan pertama kali dalam pengawasan kami, Pak. Iya, Bapak punya standar internasional. Jangan ingin menghakimi kami. Himpunan mahasiswa Islam dari dulu sampai sekarang yang mau merespon. Peraturan menteri yang kemudian tidak berpihak kepada buruh kawan-kawan sekalian, tidak berpihak kepada para pekerja kawan-kawan sekalian. Jaminan itu harus segera diberikan. Namun peraturan menteri ketenagakerjaan mengatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 22 tahun 2022 yang hari ini sudah dicabut kawan-kawan sekalian karena tidak berpihak kepada para pekerja. Baiklah para pekerja, negara ini merdeka tidak lepas dari ulama Islam sendiri kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu jangan pernah kental. Itu adalah gerakan emosi tidak percaya terhadap negara, terutama Menteri Agama itu sendiri. Kalau saya tahu bersama, makanya Menteri Agama sampaikan kepada pemerintah pusat. Yang pertama adalah ini agar kiranya Menteri Agama itu segera dicopot karena telah banyak keresahan dari masyarakat. Kemudian banyak media-media yang selalu menggenjot kita agar bagaimana ini Menteri Agama segera dicopot. Yang pertama, bahwa kalau kita berpikir secara logika bahwa tidak ada perbandingan antara suara azan dengan suara anjing, karena kita ketahui bersama bahwa dari dulu tidak pernah ada yang memprotes tentang azan dengan suara anjing ini. Baru menteri yang harus dicopot Menteri Agama ini karena tidak sesuai memang. Itu kelemahan dari Menteri Agama. Yang kedua? Kemudian yang kedua itu ya Menteri cabut peraturan Menteri mengenai nomor 2 tahun 2022 ini mengenai jaminan di hari tua. Nyala.